Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua statistik bisnis. Saya akan mengajarkan bagaimana melakukan pengumpulan data. Yang pertama, melakukan sampling, menyampling data. Ini merupakan cara saya mengumpulkan data. Jadi yang pertama, teman-teman silahkan download statistik di Bursa Efek Indonesia atau IDX, di data pasar, kemudian di statistik. Nah, ini saya mencontohkan untuk tahun 2020 dan 2021. Lah di sini ada 2022, 2021. Lah ini ambil yang tahunan, bukan harian, mingguan, bulanan, tribulanan, tapi tergantung teman-teman mau meneliti di bulanan, tribulanan, aku tahu tahunan. Ini saya berikan contoh di tahunan. Terus saya mengambil sampel di tahun 2020 dan 2021. 2020 dan 2021. Kalian bisa unduh di sini. Terus setelah diunduh, kalian cari ini, table trading by industry. Ini saya berikan contoh building construction. Atau kalau istilah sekarang namanya adalah heavy construction and civil engineering. Mungkin di sini akan sama ya. Terus teman-teman diawali tahun terbaru dulu, 2021, karena ini 2020 dan 2021. Silahkan diawali tahun 2021 sebagai sampel kita. Nah, ini siapkan Excel di sini. Ini saya beri nama atau judul, nomor, kode perusahaan, nama perusahaan yang listing di tahun 2021 dan 2020. Nanti ini saya berikan laba keuangan sama mungkin laba perusahaan, yang laba saja yang menjadi sampel, atau teman-teman memiliki purposive masing-masing ketika penelitian nanti. Entah itu purposive itu bisa aja perusahaan yang melaporkannya secara rupiah bukan yang secara dolar. Nah, itu bisa dimasukkan di dalam sampel atau cara judgment sampling atau purposive sampling. Yang pertama, masukkan dulu kode dan nama perusahaan. Nah, ini silahkan di copy, dimasukkan di sini. Sorry, 2021. 2021 nih. Apakah bisa di copy? Bisa. Terus dimasukkan ke Excel-nya. Paste. Terus saya biasanya masukkan kodenya dulu. Terus
Mungkin kalau teman-teman punya cara cepat untuk mengcopy, karena itu kalau di bawah kan bisa nggak bisa. Manfaatkan ALT tab biar cepet. Jadi perpindahannya nggak harus lihat ini terus diklik. Nah, ini manfaatkan ALT tab. Sorry, wiki wika, kemudian BSKT mas kita. Nah, terus kemudian teman-teman copy perusahaannya. Kalau ada Persero berarti perusahaan BUMN. Jadi ketika memberikan nama, usahakan pakai tahun yang terbaru. Ini terus oh sorry, PTDU dulu. PTDU TPP Pratama Roni Surya Semesta Nancar Tama TOPS TOTL Jaya Karya Bangunan Gedung Wijaya Karya Persero dan Mas Kita. Jadi ada di dalam 2021 ada berapa perusahaan nih? Satu, dua, kita kirit aja.
tarik ke bawah. Ada 22 perusahaan ini dirapikan. Saya biasa menggunakan Times New Roman, tapi itu monggo settingan masing-masing. Ini dirapikan. Jadi terus ini 2021 berarti ada semua. 1. Nah, biasanya saya dummy atau saya berikan angka 1 di sini. Jadi 2021 semua listing ada 22 perusahaan di bidang construction and civil engineering. Nah, kemudian buka yang tahun 2020. Di sini namanya masih building construction. Nah, di sini ada ACST ada, berarti 1. Terus Adikarya ada 1. BUKK nggak ada, 0. Coba cari BUKK, ada nggak? BUKK, oh ada, itu masuk non building construction. Jadi ada. Terus DGIK ada nggak? DGIK oh ada, DGIK ada. Terus FIMP tadi masuknya non building mungkin ya. Oh, FIMP tidak ada. FIMP tidak ada, berarti 0. Kemudian IDPR ada 1. JKON ada 1. MTPS, search NTPS. Oh ada, masuk dalam non building. 1. NRCA ada. Ada yang belum masuk di tahun 2020. Jadi kalau nggak ada seperti ini, di 2021 0, tapi 2021 0, 2020 ada 1. Ini tadi ada MTRA. Terus Mitra Pemuda TBK. Jadi perusahaannya tambah jadi 2, 3. NRCA, PPSA ada 1. PPRE ada enggak? PSA, PTD, PPRE, Ctrl F, PPRE ada di dalam non building, berarti 1. Terus PTDU, FPTDU ada, sorry ini bukan yang ini. Nah ini PTDU ada 1. Terus PTPP ada 1. PTPW ada enggak? PTPW ada 1.
terus Roni. Kalau di sini masih ikut order, ini bisa dikatakan 1, terus SSIA. SSIA ada 1, terus Tama ada 1, TO PS ada 1, TO TL ada 1, WG ada 1, WK ada 1, dan Waskita. Terus saya biasa berikan nilai. Jadi ini perusahaan masuknya adalah sektor heavy construction dan civil engineering. Ini monggo kalau mau insert di atasnya ada apa. Ini bisa di merge, dimasukkan. Oh, perusahaannya adalah perusahaan heavy construction dan civil engineering. Times New Roman, ya. Nah, ini biasanya saya berikan warna hijau dulu untuk menandakan bahwa perusahaan tersebut tidak listing, ada yang tidak listing, karena perlu adanya konsistensi di sini. Kalau ada yang tidak listing satu, berarti perusahaan itu nggak dipakai. Kayak FIMP dan MTRA ini nggak akan dipakai untuk sebagai sampel penelitian. Terus yang kedua adalah mencari laporan keuangannya. Silahkan teman-teman, kemarin sudah saya jelaskan bagaimana mencari laporan keuangan di sini. Kalau bisa buka 2021 dulu. Karena 2021 itu pasti ada informasi tahun 2020. Jadi tadi kita buka ACST. Ini untuk laporan tahunan, laporan keuangan, udah ada. Nah, di sini ada nih. Itu ACST, sorry. ACST. Tadi Ali. Itu ACST financial statement, ini ada. Ini masih financial statement. Bukan, cari yang laporan keuangan. Bukan financial statement. Nah, ini mungkin ya. Kita coba. Itu bukan. Ini financial statement atau laporan keuangan. Coba kita download. Nah, ini laporan keuangan. Oh, berarti di tahun 2021 ada. Nah, ya, di sini kalau sudah buka 2021, 2020 pasti ada. Nah, ini bisa, angkanya pun akan sama dengan yang 2020 bulan Desember. Nah, ini bisa teman-teman search satu aja. Oh, berarti ACST satu ada. Tuh. Terus cari lagi Adikarya. Adi. Ini kan Adikarya. Nah, ini ada.
Nah, berarti ada, anggap saja 2020 dan 2021 ada. Terus PUKK. Nanti setelah ini nggak akan saya download. Saya search aja, dilihat aja. Entitas anak. Karena namanya berbeda-beda, bisa saja itu salah. Maka dari itu, coba ini saya download. Nah, ini ada, berarti PUKK ada satu. Atau kita cek semua. Nanti durasinya terlalu lama kalau saya cek semua. Terus DGIK, DGIK, DGIK. Nah, ini ada satu. Tapi kalau mau lebih detailnya bisa buka laporan keuangan masing-masing. Kalau sudah seperti ini, kita nggak usah cari laporan keuangannya lagi, langsung di IDPR. DPR. Nah, ini ada satu, satu. Cekon, cekon. Ini ada satu, MTPS. 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 Ada ini. Satu, satu. Terus NRCA. NRCA. Ini sepertinya ini. Ya, betul. NRCA. Jadi teman-teman untuk laporan keuangan itu seperti ini. NRCA ada. Pastikan komplit 5 laporan keuangan itu ada. Jadi mulai dari laporan posisi keuangan konsolidasian, teracalah. Terus laba rugi, perubahan modal, arus kas, laporan arus kas. Terus yang terakhir CLK atau catatan atas laporan keuangan. Itu pastikan 5-5-nya ada. Jadi ini ada NRCA, ada satu, PPSA, ada satu, PPRE, ada terus PTDU, PTDU. Baik, laporan keuangan PTDU ada itu. Ya, teman-teman bisa download kalau itu, karena ini mengenai durasi, jadi nggak saya download. Terus setelah PTDU, PTPP, PCPP juga melaporkan keuangannya sudah final itu. Terus PTPW, PTPW ada Roni,
Nah, ini ada nggak ya, ini FS-nya ada. Oh, ini bukan financial statement, ini sudah laporan keuangan. Kalau terlihat dari besarnya file, coba dibuka. Ya betul, ini sudah laporan keuangan satu SSIA. Jadi kalau 2 tahun seperti ini cukup buka yang terbaru aja, karena 2021 itu pasti ada informasi tentang 2020. Nah, ini kalau dilihat di sini financial statement financial. Oh, ini ada ini. Aduh, cancel. Ya, ini ada satu terus Tama. Aduh, Tama. Tama enggak ada perusahaannya. Lancar Tama Sejati. Ini ada LK. Ya, berarti satu TOPS. Checklist GA surat OJK, coba ini. Oh ya, berarti ada satu terus wiki. Ada sorry tadi TOTL ya. TPS tadi sudah. Wiki ada. Wijaya Karya Wika. Wika ini ada. WSKT. Mas kita juga ada. Jadi ini rata-rata perusahaan ada. Nah, tinggal teman-teman kalau mau mensampling laba dilihat dari laporan keuangan, kemudian pastikan perusahaannya itu laba, bukan mengalami rugi. Nah, ini contoh, ini mengalami kerugian di tahun 2021 dan 2020 untuk perusahaan Surya Semesta. Nah, ini Surya Semesta. Nah, ini 0 berarti ini nggak dipakai. Biasanya saya tandai warna merah. Teman-teman bisa cek satu persatu apakah perusahaan tersebut mengalami laba atau tidak. Karena ini durasi, jadi saya nggak download semuanya. Jadi dicek apakah mengalami laba, nanti baru muncul. Jadi yang dipakai berapa perusahaan. Kalau ini dilihat dikurangi 1, 2, 3 dari 23 perusahaan, berarti sampel teman-teman adalah 20. Ini sebagai contoh, berarti sampel teman-teman ada 20 perusahaan. Sampling. Ada 20 perusahaan. Terus baru masuk ke rename tabulasi data. Tergantung teman-teman nanti meneliti tentang apa, seperti apa yang menjadi tugas sebelumnya, apakah ROA, kinerja perusahaan, ataupun DER, DTA, leverage. Nah, itu
Nanti teman-teman bisa masukkan ke tabulasi di sini. Ini nanti jadi perusahaan yang masuk yang dimasukkan ke sini. Ini nama kode tetap di copy saja di tabulasi, pastekan, dirapikan, terus selanjutnya ini sebagai contoh saja ya, nanti karena laba tidak saya cek semua yang mengalami kerugian, jadi kalau rugi dijamin 0. Di perusahaan-perusahaan yang dipakai yang tidak saya beri warna, untuk biasa saya mempermudah saya berikan warna, jadi ini yang hijau, kuning, dan merah itu tidak menjadi sampel. Tadi ini di copy dulu, sorry tadi salah ya, di copy, masukkan sini, terus sama ini di copy, dirapikan dulu. Nomornya tadi masih acak-acakan, dirapikan. Dia ada 20 perusahaan yang menjadi sampel. Nah, ini biasanya saya tahun dulu. Ini berarti semua 2021. Terus ambil lagi, berarti 2020. Ini bisa di-delete dulu nggak apa-apa. Terus teman-teman sort di sini, sort, filter. Nah, kalau saya terbiasa dengan codingnya, nah kan seperti ini 2021. Nah, ini tinggal teman-teman butuhnya apa. Saya biasa diawali dengan satuan dulu, jangan lupa satuan, karena di dalam laporan keuangan ini ada yang rupiah penuh, terus tadi ada yang ini dalam rupiah penuh juga, contoh lainnya lagi. Ini juga rupiah penuh, banyak yang rupiah penuh. Nanti kalau di sini ada jutaan ataupun miliaran atau ribuan, silahkan di sini satuannya ditulis. Jadi kalau rupiah penuh saya biasa berikan 1, kalau jutaan ya 1, nolnya 6 kali. Jadi kalau sama ya tinggal di copy. Kalau ada yang miliaran ya, nah ini karena untuk menyamakan dulu, menyamakan satuannya. Terus tinggal informasi yang dibutuhkan apa. Total aset, ekuitas, total hutang, total liabilitas, terus apa lagi tadi, laba bersih. Nah, itu sebagai contoh saja untuk ACST, sebagai contoh untuk ACST.
Di download ACST di awal tadi, ACST manual, ini ACST, bukan di atasnya. Nah ini sebagai contoh ACST ini contoh total asetnya. Nah ini dalam jutaan. Nah ini contoh dalam jutaan, berarti 1 2 3 1 3. Nah ini dalam jutaan. Nah enaknya kalau udah buka 2021 itu sudah ada informasi 2020. Jadi ini 2021, monggo di copy, nanti komanya bisa dihilangkan. Kok malah Ctrl B. Terus ini di copy, total asetnya, terus ekuitasnya berapa, sorry, ekuitas ya, ekuitas di sini, jangan sampai salah. Ini terbalik, seharusnya liabilitas dulu baru ekuitas. Ini malah ekuitas dulu, jumlah ekuitas 2020. Terus ini jumlah liabilitas. Terus ini laba apa rugi? Nah ini rugi, berarti tidak bisa menjadi sampel. Kalau rugi ya tulis minus. Jadi ini tadi tidak bisa menjadi sampel. Cari yang lain. Di sini berarti ACST rugi 0, berarti perusahaan yang positif arahnya. Nah ini paling mudah di karya. Biasanya di karya banyak untungnya. Ini berarti kita hapus, nggak kepakai. Jadi tidak saya cek dulu laba ruginya, jadinya gini. Jadi pastikan cek laba ruginya dulu. Kalau rugi tetap mau jadikan sampel nggak masalah. Ini ya di karya, contoh. Saya balik dulu aja. Ini total liabilitas, ini baru ekuitas, total ekuitas. Nah ini total aset. Wah ini satuannya dalam rupiah, berarti satuannya 1 dalam rupiah, berarti ini semua copy. Kalau dalam laba ruginya bukan titik, kita harus mengkonvert dulu atau menghilangkan komanya ini, menghilangkan komanya. Jumlah liabilitas tahun 2020, terus modal dan laba. Nah ini kan laba, berarti bisa dipakai. Kalau monggo kalau mau pakai laba komprehensif atau laba bersih lah, laba tahun berjalan silahkan. Kalau saya terbiasa pakai laba komprehensif, tapi ini saya berikan contoh menggunakan laba bersih atau laba tahun berjalan. Nah ini karena satuannya sudah 1, tidak perlu menyamakan lagi. Kalau dalam jutaan harus kita kalikan dengan 1 juta biar ada kesamaan di sini. Ini perlu di replace, menghilangkan komanya.
koma, replace all aja bisa. Nah, ini dalam number, nggak usah pakai koma, pakai titik, nggak usah pakai koma. Nah, gini kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau mau dirapikan lagi bisa tengahkan, atau ini yang belum dikali, ini yang sudah dikali. Nanti ada totalitas, tapi yang sudah dikalikan dengan satuannya. Ya tinggal kita rumuskan saja. Jadi sama dengan ini dikali dengan ini. Karena ini satu ya pasti hasilnya akan sama. Nah, formatnya kalau mau pakai ya nggak masalah. Nah, ini dikirim sama semua. Nah, seperti itu contoh pengumpulan data. Jadi diawali dengan sampling, dicek. Nah, ini membuat purposive terlebih dahulu. Purposive sampling menentukan sampelnya tuh atau yang dipakai apa aja, perusahaan listing, laporan keuangan, menggunakan perusahaan yang mendapatkan laba saja atau enggak. Kalau cuma ini saja nggak masalah, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai laba, nggak apa-apa. Itu tergantung dari kebutuhan teman-teman ketika melakukan penelitian. Ini saya berikan contoh perusahaan yang laba saja yang jadi sampel, atau selain laba mungkin satuan mata uangnya itu dolar, yang dolar nggak dipakai itu bisa untuk menyamakan biar mudah, rupiah semua saja. Perusahaan-perusahaan yang melaporkan dengan rupiah itu yang dipakai lah, ataupun yang dolar saja ya, tergantung kebutuhan dari teman-teman semuanya. Nah, ini bisa jadi rupiah. Yang pasti setiap menentukan judgment atau purposive sampel itu harus disertai dengan alasannya. Itu nanti untuk jenis sampel akan saya jelaskan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin ini untuk pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan di sini dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.